Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di satu kampung di Kota Ambon juga. Kita masih berada di Kota Ambon. Kampung ini namanya Kampung Liang. Posisinya di paling ujung Pulau Ambon. Nah, kita tadi dari sana, dari Ambon itu dari sana, terus kita menuju lapangan. Nah, kita akan menemui salah satu pemilik rumah di kampung ini yang saya tahu profesinya lumayan epic di saat ini. Profesinya bagus banget karena ini produksi usaha rumahan yang sudah puluhan tahun dari turun-temurun keluarga. Ayo guys, kita lihat apa aja yang ada di rumah itu supaya kita bisa berbagi. Walaupun kita jalan-jalan, tapi kita juga bisa berbagi apa saja yang ada di temui di Kota Ambon ini. Ayo guys, Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, sama Pak Iwan ya. Pak Iwan, ini saya dari tim jalan-jalan. Sebenarnya kita mau eksplor aja apa saja kegiatan Pak Iwan yang kita tahu selama ini. Banyak produksi yang Bapak sudah lakukan, sudah bertahun-tahun produksi keluarga. Pekerjaan keluarga yang bertahun-tahun sudah lebih dari 50 tahun. Nah, saya sangat bangga karena anak daerah kita, walaupun bukan di Jawa, karena saya juga salah satu anak daerah Ambon. Jadi saya bangga, ini bukan di Jawa loh, ini bukan di Jawa, ini di Kota Ambon yang asli orang Ambon sendiri yang bisa memproduksi piranti masak seperti ini. Nah, di sini saya mau memperkenalkan kepada khalayak ramai supaya tahu. Mungkin kalau ada yang mau pesan bisa langsung ke Bapak Iwan. Nah, untuk itu saya mau minta kesediaan Bapak Iwan untuk menjelaskan asal muasalnya bagaimana bisa menciptakan piranti yang begitu bagus, yang begitu cantik, yang sudah dijual di berbagai toko sampai ke daerah-daerah sekitar Pulau Ambon. Nah, mungkin Bapak Iwan bisa menjelaskan asal-muasalnya, bagaimana apa saja yang diproduksi, supaya kita bisa berbagi ke teman-teman di luar sana, supaya kalau ada mereka yang mau pesan bisa langsung menuju ke Bapak Iwan. Silakan Pak. Rencananya saya tuh ke Ambon tuh sebenarnya jalan-jalan, pengen eksplor gitu, wisata. Tapi saya juga tertarik dengan usaha yang Bapak tekuni sudah bertahun-tahun ini, ya kan? Membuat ini tuh kalau menurut saya biasanya tuh tidak gampang dan tidak mudah. Itu apalagi dengan pengerjaan dari tangan sendiri, bukan aplikasi, bukan pakai mesin. Nah, itu kami pengen tahu itu asal-muasalnya sampai Bapak bisa bikin begini itu bagaimana. Di sini kan saya lihat ada loyang untuk cetakan kue kan, ada beberapa macam, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang lubang begini. Nah, ini juga ada celengan gitu, dan yang paling itu sebenarnya ini yang bikin aku sangat wow gitu, bisa memproduksi ini. Nah, perlu di sharing ke kita ini kira-kira nanti yang selama ini tuh sudah berapa penjualan yang sudah dilakukan gitu, kemudian dipasarkan, kemudian di mana saja dipasarkan, daerah mana saja, kemudian peminatnya dari kalangan mana. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari besarnya aja asal-muasal sampai detailnya, mungkin sudah ada kita supaya berbagi sama kita. Jadi di dunia sekarang ini usaha itu bukan hanya usaha-usaha yang
yang terlihat wow, tapi yang begini juga termasuk salah satu usaha rumahan yang sangat membanggakan dan bisa menghasilkan. Silakan Pak. Sebenarnya usaha ini udah lama ditekuni, lalu seiring perjalanan tentunya ada pengembangan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk juga di dalamnya mungkin model atau spesifikasi yang lebih unik begitu sesuai dengan permintaan masyarakat itu sendiri. Terkait dengan usaha ini bisa dibilang sebenarnya sih alternatif juga dari bentuk usaha di mana rekan juga karena mungkin punya kesempatan harus nimbrung di pemerintahan, ya mau kita harus berupaya dicari guna pemenuhan kebutuhan hidup gitu. Ya, jadi lebih jelasnya ke mencapai seorang entrepreneur ya Pak. Ya, jadi kalau jadi tidak hanya menggantungkan diri kepada posisi pemerintahan. Oke. Baik. Kemudian pencapaian yang sudah dicapai selama ini kira-kira mungkin yang perlu kita tahu selama Bapak mengembangkan usaha ini, kemudian sudah ada di pasaran, banyak yang membutuhkan, tentunya kan ada hasil yang Bapak sudah terima sebagai satu pencapaian gitu. Kira-kira apa Pak yang kita bisa jadi ini loh pelajaran buat kita gitu. Ya paling tidak yang pertama itu mungkin untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sandang, pangan, lalu kemudian kebutuhan regenerasi yang paling penting itu pendidikan anak. Ya alhamdulillah katanya kalau untuk saya sendiri pribadi, ya, alhamdulillah anak-anak bisa kuliah dan selesai terasa mungkin dari 1 sampai 2. Asik banget itu, bagus Pak. Itu satu pencapaian yang sangat bagi Bapak yang menjadi yang membuat industri rumahan itu satu pencapaian yang luar biasa. Nah ini bisa jadi model juga buat mungkin lulusan sarjana di luar sana yang mungkin butuh skill dan kemampuan apa yang mereka bisa kembangkan, bisa juga nih berguru sama Bapak mungkin ya. Iya, mudah-mudahan. Itu ya guys, jadi pekerjaan itu sebenarnya kalau ditekuni dia akan menjadi sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Iya. Nah, jadi basically-nya kalau boleh tahu basically-nya ilmu Bapak tuh apa sih dulu sampai Bapak bisa mengembangkan? Ini kan juga butuh proses, mungkin konsep, kemudian perhitungan, itu kan nggak mudah. Kalau dipikir-pikir itu harus punya basically ilmu yang mumpuni. Jadi bukan hanya pekerjaan yang asal aja, tapi kan perlu perhitungan. Sebenarnya dasar pengetahuan itu sudah di bangku sekolah. Tapi kadang-kadang memang dalam proses aplikasi itu passionnya yang butuh analisis gitu. Analisis dan itu sesuai dengan hobi kita ya. Yang sesuai dengan habit kita ya. Kita maunya seperti apa ya. Sebenarnya kalau untuk pengembangan ilmu itu baiknya berorientasi betul untuk ilmu itu sendiri. Kemudian untuk persoalan bagaimana menghasilkan itulah persoalan nanti. Itu persoalan nanti. Itu kolaborasi. Iya. Kemudian sebenarnya banyak sekarang kan di dunia usaha kan banyak ya, sehingga kita bisa tahu ini kita kemana gitu. Tapi rupanya Bapak bisa sampai membuat hasil seperti ini, ya seperti ini nih lumayan. Kalau menurut saya ini lumayan hasilnya yang bagus karena kan ada merek-merek yang sudah jalan yang awal-awal itu kan bagus-bagus tuh, dan dia sudah punya nama kan. Tapi di sini Bapak juga nggak kalah, hasilnya lumayan bagus dan saya pikir ini karena di kota kecil ya, kalau untuk distribusi ke kota besar kan tidak mungkin, tapi minimal bisa memenuhi kebutuhan daerah-daerah di sekitar kota Ambon. Ini sangat. Nah jadi saya mau kasih tahu nih kepada teman-teman yang pengguna sosial ya, media sosial di kota Ambon tuh ada loh yang memproduksi kayak gini. Jadi kalau yang suka bikin kue, yang suka
masak. Nah, ini bisa buat panggang ayam. Ini manual, tidak pakai listrik. Jadi lebih hemat energi. Jadi dia bisa digunakan untuk buat kue, bisa panggang ayam, bisa apa aja nih, bisa berfungsi. Nah, sekarang dengan kondisinya pandemi sekarang, ya, memang di daerah kan tidak terlalu berasa ya. Cuman kalau apa namanya, penjualan gimana Pak untuk daerah untuk sekarang ini, untuk tahun pandemi ini? Penjualan sekarang itu kita masih berorientasi sekitar pasar lokal aja ya. Pasar lokal. Ya, tentunya sudah ada langganan ya. Ada langganan. Ya. Jadi sudah selalu ada langganan yang pesen ya dari Bapak langsungnya atau dari toko. Ada yang pesanan langsung, tapi itu pun tidak seberapa. Iya. Biasanya juga toko yang lebih banyak. Iya. Jadi target penjualan untuk sebulan tuh kira-kira berapa? Bisa mencapai berapa? Masih dalam hitungan puluhan lah. Tapi lumayan banyak kalau sebulan 30 hari, kalau 30 berarti satu hari satu. Lumayan. Ya, saya anggap begitu. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini saya senang sekali bisa meliput kegiatan Bapak hari ini. Saya sudah lihat hasilnya. Ini saya lihat ada celengan Pak. Ini sebenarnya celengan ini terbuat dari memang sengaja dibuat atau karena ada yang memesan gitu? Enggak, itu cuma untuk daripada limbahnya nganggur gitu. Oh limbah, ini dari limbah, tapi jadi barang ya? Jadi barang. Ya, ini berarti kreativitas yang nanti menghasilkan. Jadi pemanfaatan limbah. Oh iya, jadi ini limbah. Nah, ini limbah ini dari potongan ini yang tersisa. Dari potongan-potongan yang tersisa. Nah, ini sekarang kan pembuatan celengan sekarang nih kalau saya lihat saya kan dari Jakarta, jadi bisa tahu nih kalau celengan ini biasanya di sana itu dipakai buat amal-amal itu untuk anak-anak sekolah, jadi amal Jumat, amal apa gitu tuh dia per orang gitu. Jadi sangat berguna banget ini kalau wilayah Ambon, kota Ambon dan sekitarnya memanfaatkan celengan begini untuk minimal untuk amal dia sehari-hari, misalkan sedekah subuh, amal Jumat, nanti mungkin setelah sudah berapa banyak begitu baru dia memberikan ke yang dia mau, misalkan masjid atau anak yatim. Ini bagus nih, jadi saya lihat nih bagus nih untuk orang-orang yang aku mau deh sehari receh-recehan lah 2000 itu lumayan ya. Lumayan. Bisa berguna untuk sesama. Ini loh. Jadi ini loh guys, ini sangat bagus untuk orang-orang yang senang menabung atau bersedekah. Nah, mungkin hasil sedekah ini dia bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin kalau ada yang mau pesan, nanti kita kabari di sini, kita tulis di sini, nanti dihubungi kemana, mungkin alamatnya si Bapak, nanti Bapak yang menerima untuk mengerjakan keperluan atau kesenangan yang kalian bisa. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman yang berusaha ataupun yang membutuhkan apa yang sudah saya berikan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.